Ya, kita akan masuk di dalam Thanksgiving dan penyucian dan saling mendoakan antara satu sama lain. Oke ya? Mari kita bersama-sama berdoa. Haleluya, kita mengucap syukur. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Tuhan yang membangunkan kami pada pagi ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh haleluya, haleluya. Praise the Lord. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Karena bukan gagah, bukan kuat, tetapi Tuhanlah yang membangunkan kami. Daripada istirahat kami bangun dalam keadaan yang segar dan siap untuk menyambut berkat awal di awal pagi yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang menguatkan kami, memberikan kesehatan dan apapun keadaan kami. Oh, kalau yang lemah, kalau yang punya beban, mari kami mau berdoa pada saat ini. Ketika kami datang mengucap syukur, maka there is power in thanksgiving. Ada kuasa ketika kita mengucap syukur. Maka segala apa yang mau menghalang, yang mau mengikat, membelenggu kita itu terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dan pada saat ini mari kita datang masuk di dalam penyucian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau merendahkan diri. Karena pada pagi ini kami akan datang menghadap Tuhan yang Maha Suci, Tuhan yang Maha Kudus. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan dan bahkan hamba Tuhan, kami mau datang merendahkan diri, mengakui sekecil manapun, sebutir debu pun, pelanggaran kami, kesilapan kami, dosa kami mau akui Bapa. Dosa hati, pikiran kami mau akui semuanya. Tuhan, uji, selidiki hati dan pikiran kehidupan kami. Oh Tuhan, kami buka seluruhnya hidup kami, dan biarlah Tuhan yang menyelidiki, Tuhan yang mengamat-amati, dan Tuhan kami mengaku di atas kelemahan kami. Oh karabasa karamanena seimna karena Tuhan itu kudus, dan Tuhan berfirman, kuduslah kamu sebab aku kudus. Be holy because I am holy. Tuhan, kami mau sungguh Tuhan, karena kami mau masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus, dan mengundang hadirat Tuhan, kuasa Tuhan mengambil alih pada pagi ini, supaya kami mengalami Tuhan, to experience God, to experience you, O Lord. Terima kasih, kami mau mengalami kasih-Mu, mengalami kuasa-Mu, mengalami berkat-berkat daripadamu Tuhan. Thank you Lord, mengalami mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sakaramana masekidanaka. Dan kami tidak juga lupa mau mendoakan setiap kami yang hadir, yang sedang dalam mau masuk, yang ada masalah lain. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kami datang dengan attitude yang benar, dengan sikap hati yang benar, bahwa kami datang mencari Tuhan, kami cari Tuhan, kami dapat Tuhan. Ra'asehebe etarka. Kami datang dengan ekspektasi yang besar, bahwa kami percaya Tuhan akan berbicara kepada kami pada pagi ini, semada dari melalui firman, ataupun melalui nubuatan, atau melalui apa cara saja, karena Tuhan boleh berbicara dalam banyak cara. La arahasakatenarka. Biarlah setiap kami yang pasti, yang kami tahu setiap kami yang datang pada pagi ini tidak sia-sia, tapi setiap kami mengalami apa yang sudah disediakan buat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang haleluya, terima kasih Tuhan, menyerahkan setiap pribadi kami yang sudah masuk. Oh haleluya, Andrew, Martha, Winifred, Vitra, Sister Juliana, Pastor Billing, Sister Doris, Rose, Esther, Pastor Irene, Sister Diana,
Sister Sylvia, Pastor Sarah, Ibu Helen, Evangelist Grace, Susan Tan, Pastor Peter, Deacon Daud, and yang masuk, yang seterusnya. Setiap the moment mereka masuk, ketika mereka masuk, langsung ada connection dengan ilahi pada pagi ini. Langsung ada connection dengan blessing yang Tuhan sediakan. Ada connection jamahan Tuhan. Haleluya, ada connection dengan miracle, sign and wonders. Ada tanda ajaib yang Tuhan mau lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya, kami mau memulakan acara kami pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulakan. Kita sama-sama katakan amin. Masa dan tempat ini saya serahkan kepada Deacon Daud, silakan. Ya, terima kasih Apostle. Ya, mari kita masuk terus dalam puji sembah. Mari kita bawa lagu ini bersama. Saya harap kita semua tahu lagu ini, Jalan Hidup Orang Benar. Di mana Tuhan terus melindungi jalan kita. Walaupun kita jatuh, Tuhan tidak akan membiarkan kita terus jatuh. Haleluya. Jalan hidup orang benar, diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar, semakin terang hingga kembang tengah. Bila jatuh, tidaklah dibiarkan sampai terletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangkitkan. Kita kembali sekali lagi. Diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Semakin terang hingga terbang tengah. Apabila jatuh, tidaklah dibiarkan sampai terletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangkitkan. Dia kembali apabila dia jatuh. Jangan kita dibiarkan sampai terletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangkan dan membangkitkan. Kita kembali dan membangkitkan. Kita kembali, tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi walau banyak rintangan dan badai pun menerjang. Tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Sekali lagi tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi melayanimu walau banyak rintangan
Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidup. Semua orang mengenal Engkau jalan kebenaran dan hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Yesus, sahabatku, penolong dalam hidup. Semua orang mengenal Engkau jalan kebenaran dan hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Tiada ragu lagi mengikutmu Yesus, tiada ragu lagi. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, ragu lagi untuk selamanya. Oh Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidup. Semua orang mengenal Engkau jalan kebenaran dan hidup yang bagi tiap orang yang percaya padamu. Engkau jalan kebenaran dan hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Ya. Yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Lagunya sebagai doa kita pada pagi hari ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Di dalam lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau tinggikan namamu selalu, tiada tak terkecuali. Menyembah Yesus Tuhan kami.
yang seperti Engkau bersatu rasa penuh kemuliaan. Lebih dari segalanya, besar kasih setiamu. Yesus Tuhan Engkaulah Yesus Tuhan, tiada tiga berkatu. Engkaulah Yesus Tuhan hidupku, tiada tiga Engkaulah Yesus Tuhan rajaku. Benar Tuhan. Terima kasih Bapak. In Jesus name kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Saya serahkan kembali kepada Apostle. Oke. Ya, terima kasih kepada Deacon Daud yang begitu merdu sekali ya. Puji Tuhan, kita mengucap syukur ada punya karunia-karunia begini. Walaupun dia datang dari keluarga yang seni juga ya, ada abang dia yang penyanyi. Ya, dan puji Tuhan, dan dia ini dikhususkan menjadi penyanyi rohani. Haleluya. Dan kita mengucap syukur, welcome, selamat bergabung, selamat datang kepada yang baru join. Oke, pada pagi ini kita akan siapkan hati kita, dan setiap hari Selasa, every Tuesday 5:30 AM, ini adalah khusus untuk firman dan nubuatan. Ya, firman dan nubuatan. But this morning saya belum nampak kita punya our prophets ya, belum ada. So that mean we need more prophet. Ya, akan lahir lagi nabi-nabi. Ya, walaupun kamu bukan nabi tapi you are moving in the prophetic ministry. So berdoa ya. It is not easy to be a prophet. Ya. So kita berdoa. Prophet melahirkan prophet. Amin. Dan di sini ada beberapa yang sudah pernah ikut sekolah kenabian yang dianjur oleh SCGM. Dan I believe Pastor Sarah, you ya ada, dan Evangelist Grace pernah ya, pernah, dan Sister Joy Janet also you join the prophetic school, and including myself ya. Dan kita bukan belajar saja, tetapi kita mau mempraktikkan. Dan kita memuji Tuhan pada pagi ini. Terus berdoa untuk Prophet Shekina supaya dia terus mengalami kesembuhan yang sempurna.
Dan pagi ini saya ambil alih tempat dia, and I will share kepada kita semua firman Tuhan, apa yang Tuhan sudah sediakan buat saudara semua. Bukan apa yang saya mau sampaikan, bukan apa yang saya mau cakap, tetapi apa yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara. Amin. Dan apa yang disediakan pada pagi ini, disampaikan pada pagi ini adalah khusus untuk setiap saudara. Amin. Dan di dalam ayat-ayat firman Tuhan yang akan disampaikan itu adalah langsung connect dengan hatimu, jiwamu. Haleluya, haleluya. Saya akan share screen dulu. Oke. Oke, haleluya. Puji Tuhan. Dikatakan di sini word and prophecy, firman dan nubuatan. Every Tuesday. Ya, so ini adalah appointment kita dengan Tuhan. Amin. Appointment kita dengan Tuhan untuk mau mendengar apa yang dikatakan. Nah, di sini ada double blessing pada pagi ini. Setiap Selasa, every Tuesday 5:30 itu adalah double blessing. Kita sama-sama katakan double blessing. Double blessing. Why I say double blessing? Satu, the word and prophecy. Kedua-dua ini firman untuk saudara, nubuatan untuk saudara. Ya. Jadi walaupun nubuatan itu tidak kepada semua, ada orang-orang yang tertentu, tetapi orang yang mendengar nubuatan itu juga dibangun, dikuatkan iman mereka. Oke, jadi kita akan mulai. Kita akan start with bagi saudara yang pernah diberkati dengan pelayanan ini, pelayanan GAPM ini, pelayanan Word and Prophecy ini, dan saya memberikan kesempatan dua orang memberikan kesaksian yang saya sudah pilih. Nanti saya akan sebut namanya ya, saya akan panggil, jangan takut, relax saja. Ya, saya sudah sedia dan saya tahu orang ini sudah ready. Ya, kesaksian, dan kita mau mendengar dua kesaksian daripada anak Tuhan that I believe they are so blessed by this ministry, yang sangat diberkati melalui pelayanan ini. Orang yang pertama yang saya akan panggil untuk menyampaikan kesaksian, walaupun ini saya tidak beritahu dia, ini adalah secara spontan. Tapi saya percaya dia ada kesaksian itu di dalam hatinya. Walaupun dia sudah share ini pada masa-masa yang lalu, tapi mari kita mau proof bahwa ministry pelayanan Word and Prophecy ini bukan yang sia-sia. Ada orang diberkati. And I believe banyak, ramai kita diberkati. Dan dengan ini saya menjemput Sister Wani. Ya, haleluya, beri tepuk kemuliaan kepada Tuhan. Ya kan, ini ya saya tidak ada beritahu dia, tapi I believe ada berkat-berkat yang dia pernah alami tidak lama ya, dalam masa 5 menit saja. Ya, nanti tidak sempat saya sharing sudah. Oke, sekarang kita beri masa ini kepada Sister Wani 5 menit, sampaikan berkat-berkat yang Sister terima daripada persekutuan kita ini. Silakan. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, saya sangat bersyukur. Saya sebenarnya sangat terkejut. Didn't prepare everything. Tapi apa yang kesaksian daripada saya adalah selalunya yang untuk kita tidak prepare ni yang lagi bagus. Sebab because there is always God doing something in our life. Just always gives surprise. Surprise is good, right? Saya sangat bersyukur semenjak saya ikut GAPM sampai hari ini. Tuhan sangat baik because He always good. God is good all the time. All the time God is good. And daripada kerohanian, bukan kata saya saya sangat alim kata orang ataupun but I really improve myself. God improve me, and then macam seperti macam mana saya mau explain lah.
is more to saya punya faith lah, semua more to saya punya faith. Sangat dibangunkan di dalam GAPM, and satu Tuhan mempercayai karunia-karunia juga, and then berkat juga ada, walaupun itu belum ada juga prophesy yang sudah sudah terjadi, ada yang belum, tapi I can see that macam dah nampak benda tu terjadi. Cuma faith tu saja yang lagi untuk kuatkan untuk mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Okay, first saya mau bagi satu kesaksian adalah when I come here, saya sangat bergumul dengan suami di sini. Culture dengan percakapan tu betul-betul tidak tidak serasi, bukan tidak serasi, macam tidak terlalu faham dia cara saya bercakap English tu tunggak terbalik, nanti macam tu. And then cara kepercayaan dia pun lain, and then I was so confused. Saya fikir, Tuhan, kenapa ada orang Kristian yang macam ni? And then saya ingat semua salah dia tadi, but actually bukan, memang mungkin ada salah dia dan salah saya juga, tapi yang sebenarnya Tuhan tadi mau tunjukkan, Tuhan berikan ujian tu kepada saya adalah untuk lihat saya punya faith tu kuat ataupun tidak. And then satu lagi, adakah saya ini tahan atau tahan menahan badai yang datang. Right. Okay. Di mana ada bertubi-tubi ujian datang, saya ada satu kali ni saya seperti macam Pastor Jipa tahu ni, seperti macam sudah kena hempak dengan bangunan, ini sampai ke tanah, seperti rasa macam tu, mau mati pun tidak jadi mati, macam maut pun tidak mau ambil. So perasaan tu sangat sengsara, and then seperti saya tadi betul-betul I don't know how to explain this feeling. Saya seperti menerima macam mau mati lah rasa dia. Okay, that's a short word for me to explain. Macam rasa mau mati. Why I feel that? Kenapa saya merasa tu adalah daripada hati saya sendiri, kerana saya belum ready, kerana saya belum siap untuk apa yang badai yang akan datang, tapi saya seperti macam I thought I was ready already. So I was so glad, and saya betul-betul glad that Tuhan berikan ujian tu untuk tengok hati saya tadi tu sudah dapat terima ujian-ujian bentuk yang macam ni ke tidak. Okay, short story, and then at the end of the story kan, saya rasa at the end saya tengok ini bukan salah dia. Sebenarnya ini bukan salah dia pun. Example, kalau saya punya foundation tu kuat, saya dapatkan foundation tu semua adalah dari GAPM. Okay, sebab saya selalu ikut GAPM. Kalau foundation saya kuat, apapun badai yang datang, saya tak akan goyang, betul? Okay. Disebabkan saya punya foundation, saya ada foundation saya, tapi dia tidak cukup. Mungkin dia tak cukup bata ke, tak cukup simen ke kan. Cuma dia ada foundation yang macam tu. Tapi and then saya rasa seperti semua salah dia. And then after everything dah over kan, saya tengok muka dia, saya rasa kesian. Kesian dia, apa-apa pun saya cakap dia ni salah lah, dia buat ni salah, ini salah lah. Sebenarnya saya punya foundation tu yang tidak kuat. Example lah, kalau memanglah saya rasa dia salah kan, tapi sekarang ni kalau dia bercakap dengan saya kan, saya rasa dia kesian. Kesian dia cakap macam tu. Sebab hati saya sudah diubah. Tapi selama ni saya berdoa untuk Tuhan ubah dia. Tapi Tuhan ubah saya dulu. Lepas tu saya nampak dia berubah kerana dia kata saya sudah berubah. So actually, dimanapun kita berada, kita tengok orang tu kan bukan orang salah. Sebenarnya kita tidak dapat terima. Kita tidak dapat terima orang tu buat apa, sebab kita belum ada sukacita yang betul-betul dari Tuhan. Ya, okay. Saya sangat bersyukur GPM memberikan saya kekuatan yang begitu, sebab saya pun ada join untuk doa supra, and then saya pun ada join kadang-kadang SAGM punya rehat pun ada join. So saya sangat
I'm so glad and I'm so appreciate apa semua prophet yang sudah prophesy ke atas hidup saya dan yang lepaskan prophesy. That is so awesome, and then saya rasa sangat bersyukur dan bersuka cita atas semuanya. Terima kasih Tuhan itu sangat baik. Actually, I really don't know what to say. Thank you. Itu saja. Haleluya, terima kasih. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, praise the Lord. Oke, sekarang kita mendengar satu orang lagi. Minta dia tolong buka video dia. Yang orang yang saya maksudkan di sini ialah tidak lain dan tidak bukan, ialah Pastor Billing. Ya, shalom Pastor Billing. Ya, I give you the honor to share the blessing you receive through our fellowship melalui Pastor belum banyak ikut, baru ada 2-3 kali, and our fellowship di gereja Pastor pelayanan JPM, so you can share dalam masa 5 menit the blessing you receive. Silakan, masa tempat ini saya berikan kepada Pastor Billing. Okey, shalom semua. Biar saya tukar tempat posisi dulu kerana kalau tak tahu hari ni aku ada peluang bercakap. So I put my laptop terbalik, so gelap. So I change my position first. Wait. Ya. Ya, karena agak gelap ya. Jadi ya puji Tuhan. Pastor Billing adalah pendoa syafaat. Dia seorang pastor. Kawan ya, dia kawan dengan saya dalam pelayanan doa. Ya, ini oke. Jadilah terang, maka terang pun jadi. Ya. Okay, shalom semua. Wah, ini memang spontaneous ah. Seperti yang Pastor Jipa berkata, memang ini, I think kalau jari kira, memang tak sampai lagi 5 kali aku join pada sesi Selasa ini. The first time saya join pada March, saya pun terkilat, apakah sebenarnya yang akan aku expect. But very amazingly, Prophet Jason yang langsung tak kenal saya, telah mula bernubuatan tentang apa yang telah saya doakan lebih daripada 10 tahun. Kerana saya asal Seremban, saya telah dipanggil untuk mengetuai gereja di JB. Apa pun tak tahu, semuanya start from beginning. Kerana saya hanya dengan hati dikatakan JB memerlukan seorang pendeta. I don't have very full training. Aku datang saja. Motto saya adalah hantam sajalah. Selagi Tuhan bersama, segalanya pasti dia akan membawa. So I pray a lot. Saya doa dan banyak perkara aku berserah. A lot of suffering too, a lot of crying and so forth. But during that journey, a lot of things telah berbicara dalam hati saya. Pada masa itu aku langsung kurangnya kenal Pastor Jipah. Kita kenal kerana doa juga. Ya, kerana seorang mendiang seorang pastor yang kita bertemu di Johor Jaya. Di situ pun kurang berjumpa juga. Kerana kita pun kalau sempat kita berjoin untuk doa. Tapi kerana itulah friendship telah pun menguatkan diri saya. Apabila aku dipanggil untuk mengetuai gereja BM, orang yang dalam kepala saya memikirkan yang diundang untuk berkhotbah di gereja ialah Pastor Jipah. So once a year. Bukannya selalu once a year. Tapi yang luar biasa, Pastor Jipah sepertilah seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk memberi banyak konfirmasi apa yang telah didoakan yang sedang berlaku di gereja. So setiap tahun dia datang, aku sangat terkejut. Mengapa dia tahu semua ini? So that is why sepertilah pada hari perpisahan ya, Pastor Jipah berpindah ke KL, aku kata yang sama. Even though we see each other once a year, but everything that he spoke is so precise. Seperti Tuhan telah meletakkan ikatan friendship yang luar biasa. Since then, he invited me. That is March I come in. Prophet Jason telah bercakap. Aku kata wow. Ya, masa sudah masak. The appointed time has arrived.
Aku kata, ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Kalau kita yang bersabar menunggu, masanya telah tiba. So pada hari itu dia telah bermula dengan Pastor Jipa datang pada bulan November lalu. Pastor Jipa datang dengan melihatkan di manakah Johor Bahru untuk melakukan KKR. Saya langsung tidak tahu apa-apa di dalam hati saya juga. Kata, apa itu KKR pun tak tahu juga. Sehingga Pastor Jipa yang memberitahu saya. Saya sebagai seorang budak, langsung apa pun tak tahu. Setahu saya, semua gereja BM selalunya buat KKR. Tapi saya ini adalah baru belajar. So, saya memang tanya, apa saja saya tanya Pastor Jipa. So, when Pastor Jason prophesies, so we are getting ready for the KKR. So, jemaat kita kita berpuasa, kita juga kerana what Pastor Jason buatkan semuanya seperti sangat cepat. Tetapi semua yang telah pun kita terima pada pagi doa, terutamanya doa pagi gereja kita iaitu Sabtu. So it's very interesting with the combination of Pastor Jipa and prophet yang telah bernobatan, terutamanya pada 26 Mei. Pastor Jipa mereka tahulah saya dengan pendoa saya itu Sister Sally. Pagi ni dia tak ada. Kita dua menjerit. Why kita menjerit seperti anak. Tuhan, ya Tuhan, ini yang kita inginkan, ini yang kita inginkan. Dan semua mereka tak kenal kita, tetapi semuanya telah mereka sampaikan pada hari 26 Mei semasa KKR di gereja kita di Johor Bahru. So bagi saya sebagai seorang pendeta tanpa latihan yang banyak, semuanya kerana kerinduan kan Tuhan bekerja. Nothing else, but I say, God, let your kingdom come and your will be done. I'm a kingdom seeker. I say nothing else. It's not about me. It's not about anything, but to seek the kingdom come on earth as it is in heaven. So itulah yang menjadi satu desperation dalam hati saya. And when Pastor Jason say, God is pleased with me, I say, wow, there's nothing else greater than when the Lord berkenan dengan apa yang kita lakukan di Johor Bahru. So I'm a very firm person in the Lord, His word. So apa saja yang dilakukan, I would say, God, you are the one in control. So because of my persistency, when Pastor Jason share, even last week, aku tidak tahu juga dia akan bernobatan. Tiba-tiba dia kata, what you are doing, God is going to overflow to 2024. I say, what? I'm nothing, God. But if he will say so, I say, yeah, let it be done. This is a big job because the Lord has commanded our church to be a mission movement church. And they say within the 6 months, okay, Pastor Jason been saying that in these 6 months, a lot of great things are going to happen. I think not just our church, but I think he has declared a very powerful prophetic word, appointed time for many churches about the 6 months. So on the 26th, dia berkata yang sama juga untuk gereja kita. In my heart, I say, God, let your will be done. I know nothing, but I know that in your miraculous blessing and consent, it all will be done. When I look at my church, I say none of us are prepared in the sense that equipped, but we have a heart, passionate fire for you. So yesterday we have our prayer. That is only the thing we desire. Everything that been prophesied, I say, God, we will continue to pray. Kita akan doakan dan kita akan doakan supaya semuanya bukan lagi hanya dikatakan. Inilah desire kita yang dikatakan semua akan terjadi. So because Pastor Jason also say, everything will be, what akan terjadi. So I was so excited, that I'm screaming, especially for all the younger generation in my church. Because all of them, mostly the parents come from a background, never believing their children are able to go to university and college. But when he shared about a promotion in the church, I'm the first who screamed the shouters, the loudest. Why? I was a former teacher. And my passion and desire to see that all the younger generation, not a single one, every one of them will have a great testimony, glorifying God in their study. And why I want them to be positioned in the right position, effective influencer. If we want to say that to be effective in our country, a nation that we love, we need to position our people in the right place. So your study must be a study to glorify God. And the Lord say, if you are to really bring
power into the nation, we need to have soldiers. I've been shouting also, I'm shouting and I'm shouting. Yesterday again, I am in my prayer. So everything that is in my heart desire been prophesied and it come to pass. And last week it talked about it will overflow to 2024. I said, God, all glory and honor to you. So I'm thanking Pastor Jipa and his team. I only know Pastor Jipa, as I say, once a year we pray and we pray together. I hardly fellowship, but with his heart to the Lord and our passion for the Lord united us together. So I just want to thank Pastor Jipa. I think I can't say much, but I'm just saying thankful, be thankful. Yeah, thank you. I pass back to you, Pastor Jipa. Haleluya, haleluya. Sebenarnya banyak lagi mau Ya. disampaikan, tapi ini sebagian. Dan saya percaya ramai juga yang lain diberkati. And di masa akan datang kita mau kasih release dia. Just thank God apa yang Tuhan sudah lakukan, and itu akan ditambahkan lagi kepada saudara ya. Jangan siap, karena every time you give testimony, orang yang mendengar mereka diberkati. Kalau saya kata kamu diberkati, of course lah dari pihak saya. Tapi yang kamu penerima betul, tidak yang kami katakan. Ya, adakah kamu diberkati melalui nubuatan? Dan this is daripada muka sendiri. Oke, sekarang kita mau mendengar masuk melihat dalam firman Tuhan. Oke. Oke. Puji Tuhan. So, ingat Tuesday, ingat firman dan nubuatan. Amen. Bahwa pada every Tuesday 5:30 AM, kalau tidak ada apa halangan, kita ke udara, kita di Zoom, dan ada blessing. Tuhan mau berbicara kepada saudara. Pada every Tuesday, of course ada days also Tuhan berbicara, but ini sudah di-initiate. Tuhan sudah menguatkan GAPM, tim kita. GAPM bukan kami punya, kita punya. Amin. Kita punya bersama-sama, karena GAPM ini daripada Tuhan, the Global Apostolic Prophetic Movement. Tujuan dia ialah mau memberkati tim terlebih dahulu. Kita tidak mau berkati orang yang di luar, tapi kita sendiri masih kekeringan. Kita berkati tim kita berkati yang di dalam Zoom ini, and then kita berkati. We start from Jerusalem. Ya, kita start from Jerusalem dan seterusnya dan seterusnya. Okay, so every Tuesday, that's why I want to emphasize, tekankan ini supaya kita ada satu pemikiran. Okay, wow, so every Tuesday kita tunggu-tunggu, kita sempat bila lagi ini Tuesday. Ya, saya rindu hari Tuesday. But don't worry, kita ada hari-hari yang lain juga. Ya, okay, word and prophecy. Word itu adalah firman yang disampaikan, dan prophecy itu nubuatan yang disampaikan melalui nabi. But kali ini saya belum melihat ada nabi kita yang masuk, but tidak apa, ada maksud Tuhan. Oke, kita mulai dengan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dia katakan, saya pagi ini fresh mau berikan ayat firman Tuhan secara segar langsung kepada saudara. Saya tidak mau berbicara banyak tentang pengetahuan saya, pengalaman saya, but I share direct, biar firman Tuhan ini berbicara langsung kepada kamu. Saya pilih ada banyak ayat-ayat firman Tuhan yang sudah disediakan, yang Roh Kudus berikan untuk saudara. Di sini dia katakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Haleluya. Bahwa di sini bahwa firman ini bukan sekadar nama, untuk pagi setiap Selasa, tapi dia benar-benar menyampaikan ada firman untuk saudara, dan ini adalah mengenai Tuhan berbicara kepada saudara. Every Tuesday, setiap hari Selasa, 5:30 pagi, Tuhan berbicara kepada saudara. Tuhan buat appointment dengan saudara. Tuhan mau berbicara melalui firman Tuhan, sharing daripada hamba Tuhan, dan juga Tuhan mau berbicara kepada saudara melalui nubuatan. Haleluya. Dan ini adalah firman yang fresh.
Ya, firman yang fresh, direct, yang langsung disampaikan kepada saudara. Di dalam BM-nya dan di dalam bahasa Inggrisnya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Dikatakan di sini bahwa firman ini adalah Yesus sendiri, ya, bahwa Yesus yang adalah firman, dan artinya Yesus berbicara kepada kita pagi ini. Dan seterusnya, amin. Dan ini semua dimulai, firman Tuhan sendiri mengatakan, pada mulanya adalah firman. Ya, pada mulanya, so kita mau memulai bersama dengan firman. Pada mulanya hari ini adalah firman. Pada mulanya pagi ini adalah firman. Let us start with the word of God. Dan ini adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada saudara. Kita akan melihat lagi seterusnya ayat firman Tuhan yang Tuhan disediakan oleh Tuhan untuk saudara. Perhatikan baik-baik. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nah, di sini juga berbicara mengenai firman, mengenai perkataan. Setiap perkataanku, kata Tuhan, langit dan bumi akan berlalu, dunia akan kiamat, akan hancur. Tetapi apa yang diucapkan, yang keluar dari mulut Tuhan, firman Tuhan itu tidak akan berlalu, artinya tidak akan sia-sia. Apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan sudah nubuatkan, sampaikan itu pasti jadi. Amin. Pasti jadi. Haleluya. Dalam bahasa Inggrisnya, haleluya, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Ya, firman Tuhan ini akan berlalu, ya, akan berlalu, tetapi firman Tuhan akan stay. The word of God will stay. Dia tetap ada, dia menanti penggenapannya. Haleluya. Dan berbahagialah orang yang setia menanti. Karena firman perkataan Tuhan, musim berlalu, masa berlalu, ya, tetapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Dia menanti waktunya Tuhan agar apa yang Tuhan sudah ucapkan, nubuatkan di dalam hidup saudara itu jadi. Jadilah menurut imanmu. Haleluya, haleluya. Dan kita lihat lagi ini. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. This is a simple word. Simple, ayat yang simple tapi dalam. Selalu kita baca dia sambil lalu saja. We just pass by. Kita baca begitu, tapi bila kita stay, kita lihat, perhatikan dia, sangat dalam. Dari sinilah ayat ungkapan saya yang saya katakan jadi. Dari sinilah ayat itu. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. So saya really menghayati, saya really mempraktikkan ayat ini. Bahwa kata Tuhan, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ya, dalam bahasanya, and God said, let there be light, and there was light. Haleluya. Now I want to decree and declare in the mighty name of Jesus. Saya mau istiharkan pada pagi ini. Terang di dalam kehidupan saudara dan saya. Terang Tuhan, the light of God shine upon all of us. Saya istiharkan di dalam nama Yesus. Jadilah terang di dalam kehidupan kita semua. Kalau ada awan yang gelap, ada kita seperti mau diselubungi dengan kuasa-kuasa kegelapan. But I speak, I prophesy in the mighty name of Jesus Christ. Jadilah terang di dalam hidup kita semua. Amin. Jadi, haleluya, istiharkan ketika kita menghadapi sesuatu keadaan yang tidak baik, yang down, yang gelap, istiharkan, jadilah terang di dalam kehidupan saya. Seperti di dalam Kejadian pasal 1 ayat 3, jadilah terang, let there be light in my life, in Jesus name. Maka itu jadi hidup kita. Langsung awan di atas kita, bukan lagi kegelapan, tapi ada tiang awan waktu siang dan ada tiang api waktu malam. Haleluya, haleluya, praise Lord. Sampai setakat ini kamu masih ikut ya? Tidak ketinggalan bass? Oke.
Pastikan semua oke. Dan lagi ayat seterusnya. Wow. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Di dalam Yesaya 55 ayat 11. Kamu paham ayat ini? Ini apa yang difirmankan oleh Tuhan. Apa yang keluar dari mulut Tuhan. Apa yang Tuhan katakan di sini. Katanya, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Every yang Tuhan sudah ucapkan, the word that's come out from God's mouth, apa yang dia ucapkan itu pasti jadi. Ya, pasti jadi. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Berhasil. Jadi ini satu jaminan bahwa apa yang diucapkan, apa yang dijanjikan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, melalui profesi, nubuatan, di dalam nama Yesus itu pasti jadi. Sekarang ini masalahnya bukan yang apa yang disampaikan, tapi kadang-kadang masalah kita sendiri yang the receiver, yang penerima, kita sentiasa penuh dengan keraguan-raguan. Ya, kita mungkin pernah dikecewakan, kita berdoa tidak dijawab, selalu kecewa sehingga kita ketika firman Tuhan datang, tidak maulah Tuhan, saya sudah putus asa, saya tidak mau. But never give up. Karena Tuhan setia, Tuhan He stay for you. Jesus also stay until the end. Dia terus bertahan sampai di kayu salib. Dia bertahan untuk saudara. Dia tidak lari. Dia tidak bersembunyi, tapi dia sanggup mati di kayu salib. He stay until the end for you and me. Haleluya, haleluya. Di dalam bahasa Inggrisnya, so is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I send it. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Dan jadilah seperti apa yang Tuhan sudah maksudkan, plan, God. Kenapa Tuhan, there's a reason. Kenapa Tuhan mau bernubuat, Tuhan mau menjanjikan banyak janji kepada kita. Why? Jawabannya, because God love you and me so much. Tuhan sangat-sangat mengasihi saudara. Ya, and not only love us, but He has great plan. Dia bukan saja mengasihi saudara dan saya, tetapi dia mempunyai rencana yang besar dalam hidup saudara. And bukan saja ada rencana, tapi dia fulfill the plan, great plan of God in our life will come to pass. Akan digenapi. Ya, Tuhan bukan saja mengasihi, tetapi dia punya rencana yang besar. Bukan saja ada rencana besar, sekadar rencana, tetapi rencana ini digenapi di dalam kehidupan kita semua. Amen. Amen. Ya, there is reason. Tuhan, because dia sangat mengasihi. Kalau saja dia sanggup merelakan, mengutus anak tunggalnya, milik tunggalnya itu Yesus Kristus untuk dikorbankan. Karena dia mengasihi saudara. If you really understand this, hati Tuhan, dia sangat sayang, but he just let go for you and me. Because there is no way, tidak ada cara lain untuk menyelesaikan, untuk membebaskan kita daripada curse ini, daripada kutuk dosa ini, untuk kita diselamatkan. There is only one way. Hanya melalui Tuhan Yesus. Hanya satu cara saja, yaitu melalui Tuhan Yesus. Itu pun dia relakan, dia lepaskan. Karena dia bukti dia mengasihi saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Dan firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Inilah firman Tuhan, ya, yang ditulis menurut diilhamkan oleh Roh Tuhan.
firman Tuhan yang ditulis di dalam kitab-kitab, ya, di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, itu diilhamkan oleh Tuhan sendiri melalui rohnya. Tujuannya apa? Dia bermanfaat katanya. Satu, first untuk mengajar. Ya, mengajar kita, mengajar meaning yang kita tidak tahu, kita menjadi tahu. Ya, yang kita tidak pandai, tidak dalam bidang-bidang tertentu, Tuhan ajar kita dengan caranya melalui buku kehidupan ini, melalui firman Tuhan. And also to menyatakan kesalahan, memberitahu segala di mana salah kita, Tuhan nyatakan semua terkandung di dalam buku yang dahsyat luar biasa ini. Bukan saja dia menyatakan kesalahan, memberitahu kesalahan, tapi dia juga repair, memperbaiki kelakuan kita, ya, yang ganas, yang selalu negatif, yang selalu macam-macam, yang tidak membawa kepada kemajuan. But dia akan memperbaiki kita. Seorang penakut menjadi seorang yang berani. Seorang yang cepat putus asa menjadi seorang yang gigih. Dan seterusnya. Dan katanya untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ada 2 kali dia mengajar di sini. 1, mengajar. Yang kedua, mendidik. Dua ini hampir sama. Mengajar dan mendidik. Ya, that's mean God really want to teach us, want to transform us. Haleluya. Karena semua itu ada gambaran kita yang lengkap itu. Image yang lengkap itu ada di hati Tuhan. Dan dia melalui firman Tuhan ini. That's why every time, setiap kali ketika firman Tuhan disampaikan, dengarlah baik-baik. Sama seperti di dalam Mazmur mengatakan, satu hal yang aku dengar ada 2, satu hal yang ku terima, ada 2, ada 3 hal yang aku terima, yang ku fahami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita teruskan lagi, kita bertambah semangat lagi mau melihat apa kata Tuhan. Ini dalam bahasa Inggrisnya, all scripture is God breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan lagi, sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ini ayat firman Tuhan ini sangat luar biasa. Dan untuk satu ayat ini adalah satu testimoni. Firman Tuhan ini begitu hidup kepada saya ketika saya masih sekolah, ya, tahun 83. Dan malaikat, waktu saya tinggal di asrama, di hostel, dan setiap malam setiap pelajar diwajibkan kena asrama dan sekolah itu dekat. So semua pelajar mesti pergi ke kelas belajar buat kerja rumah, belajar. Kemudian ada satu malam saya pergi di kelas, saya sudah buat kerja, kemudian saya seperti tertidur, ya. Seperti dalam keadaan sadar, tidak sadar, tapi saya melihat ada 2 malaikat duduk di belakang saya. Saya duduk di tengah-tengah, mereka duduk di sebelah dekat dinding paling belakang. And then saya pun heran, di alam roh saya melihat ada 2 malaikat, mereka sedang membaca Alkitab, mereka membaca sesuatu. Bila saya tengok mereka tunduk saja, pakaian mereka berkilau-kilau, ya, shining. Dan bila saya tengok mereka tengok saya, suddenly apa yang mereka baca itu terus ke depan saya, di muka saya. Dan bila saya lihat, firman Tuhan yang mereka baca itu adalah ayat ini di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12. Kenapa saya tahu ayat ini? Karena saya punya Alkitab, saya ada tanda. Saya kasih warna. Biasa kita kan kalau baca Alkitab, mana ayat yang memberkati kita, kita akan kasih color dia, warna color. Dan bila saya nampak, karena tulisan agak kecil, tetapi saya kenal betul tanda itu. Tanda itu saya yang buat tanda. Kemudian saya kembali ke asrama. Kemudian saya cari itu rupanya di dalam Ibrani. Dan inilah dia. Sebab firman Allah hidup
dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kalau dibaca ayat seterusnya lagi katanya, segala kita semua telanjang di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan di dalam bahasa Inggrisnya di sini, for the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitude of the heart. Hallelujah, hallelujah. It's so powerful. Inilah kita jangan pandang biasa-biasa kepada firman. Kalau kita pandang biasa-biasa, it depend our mentality. Cara kita pandang. Kalau kita pandang firman Tuhan biasa-biasa, maka dia biasa-biasalah di dalam kehidupan saudara. But if you value, kamu menghargai every word, every sentence di dalam firman Tuhan ini, maka itu jadi di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, haleluya. Dan sekarang kita masuk bahagian prophecy. Karena saya berbicara mengenai word and prophecy, firman dan nubuatan. Dan saya akan jelaskan juga bahagian nubuatan pada every Tuesday 5:30 AM. Di sini kita melihat 1 Korintus pasal 14 ayat 3 dan 4. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. That's why di dalam prophecy, dia punya tujuan itu bukan mau selalu judge sahaja, bukan mau kasih malu saja. Tujuan, the purpose, tujuan utama nubuatan ialah di sini membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang tidak perlu dibangun? Siapa yang tidak perlu nasihat? Siapa yang tidak perlu penghiburan? Kita semua, all of us need, ya, dikuatkan. So inilah, we need a prophet in this group. We need a prophet in our church. We need a prophet in our city. And we need a prophet in this nation. Haleluya. Dan ini dia, dan dalam ayat yang keempat, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun siapa? Dia membangun semua jemaat. Kalau ada 50 jemaat, 50 lah yang dibangun. Kalau ada 100, 100 lah yang dibangun. Kalau ada 1.000 yang mendengar firman Tuhan, maka semuanya dibangun. Dibangun karena tujuannya memang dikatakan ayat 3 tadi, ia membangun. Ia menasihati, ya, menasihati itu artinya ada yang salah, kita buat dia nasihat, dia tegur. Cara itu salah, buat cara begini. That mean kita ini hampir-hampir tidak buat silap. Karena kita selalu kena tegur, selalu kena nasihat. Dan kita dihibur. Ketika kita ditegur, mungkin kita kecewa sedikit. Tapi ada penghiburan. Di dalam kehidupan kita ini banyak yang mendukakan hati kita. But remember, the prophet is there for you. To encourage, to comfort you. Haleluya, haleluya. Dan lagi, dalam 1 Korintus pasal 14 ayat. Berapa ini? Oke. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Ya, dia suruh kita kejar kasih itu. Kasih adalah yang terpenting, ya. Ya, kasih, kalau kita pandai, kita tahu buat semua, kita khotbah bagus, kita semua bagus, tapi kalau tidak ada kasih, Rasul Paulus katakan kalau tidak ada kasih, itu sama sekali tidak berguna bagiku, katanya. Remember, bagaimana hebat kita pun kalau tidak ada kasih, buang ceritalah, tiada guna, ya. Dan katanya usahakanlah, dia usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Ya, ada 9 karunia roh. Kita digalakkan, disuruh berusaha. Terutama karunia bernubuat.
Kalau bahasa roh itu untuk sendirian berhak, kita sendiri saja. But the gift of prophecy is to encourage, to build the community. Haleluya, amen. Kalau kita ada, walaupun kita bukan prophetess, but if you have the prophetic gift in you, every time you open your mouth, people will be encouraged. Ya, setiap kali kamu buka mulut, orang akan didorong, disegarkan. Karena di dalam roh kenabian itu kita membangun, menasihati, dan menghibur. We need this. Ini setiap kali kalau kita buka mulut, orang luka. Ya, itu macam pisau kan. Buka saja terus dia mengkritik. Buka mulut saja terus mengkritik. Ya. But inilah tugas utama. We need, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Lord, I ask in the mighty name of Yeshua HaMashiach. We pray for more prophet in our generation. We need prophet in our nation, oh God. Hallelujah. Amen, amen. Dan ayat seterusnya, ya, di dalam bahasa Inggrisnya 1 Corinthians 14:1, follow the way of love and eagerly desire gift of the Spirit, especially prophecy. Amen. So ayat ini sudah berbicara, speak very clear that kita berusaha, ya, berusaha untuk mendapat karunia nubuat. From where? Dari mana kita dapat karunia itu? First, memang daripada Tuhan. Ask from God and looking, cari nabi. Because only the prophet can impart, ya, memberi impartasi kenabian itu. Haleluya. Next is di dalam Hizkiel 37 ayat 4 dan 5. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Ya, so ini dia, walaupun Tuhan God speak to Ezekiel, tapi ini juga kepada kita pada today. Katanya bernubuatlah, prophesy to the dry bones. Nothing. Ini dry bones ini sudah tidak ada, memang sudah tiada harapan lagi. Ya, ini bukan sekadar sakit, bukan pengsat, ini sudah mati, sudah lama mati, dry bones. But God said prophesy. Dan ketika dia bernubuat, kita tahu, we know this story. Tulang-tulang itu bangkit menjadi satu bala tentara yang besar. Amen. So start to prophesy in your life. Prophesy something yang hopeless, something yang sudah tidak berguna, tiada harapan. Prophesy to your spouse, prophesy to your children, prophesy to your ministry, prophesy to your business, prophesy to our nation. Prophesy in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Dan lagi kita lihat di sini, di dalam Ezekiel 37, this is the same. Then he said to me, prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. This is what the sovereign Lord says to these bones. I will make breath enter you and you will come to life. Hallelujah. Dan ini, I will make breath enter you and you will come to life. How the breath to enter and give life, itu must go through prophecy. Speak, declare, decree and declare, prophesy. Orang yang mati pun boleh hidup kembali. Haleluya, haleluya. Dan lagi 2 Tawarikh 20:20b. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Believe to the prophet of God. Ya, nabi-nabinya, N-nya di sana N huruf besar, nabi-nabi Tuhan. Jangan percaya kepada nabi-nabi yang tidak diketahui dari mana asal usulnya. Ya, kita percaya kata mendiang,
Prophet Samuel, he said, we only trust the prophet that they are belongs to a body of Christ. That the prophet that they move alone, ya, there is tendency karena dia tidak ada yang bersama-sama dengan dia, tidak ada yang support dia. So in GAPM kita ada satu kelompok group of prophets, ya, walaupun kita baru ada 3-4 orang. But we thank God, ya, for them. And katanya percayalah kepada nabi-nabi, all the what they've been said, the prophecy, dan kamu akan berhasil. Ini dalam bahasa Indonesia, ya. Di dalam Englishnya, I like the translation in English. They said, ya, dia katakan, believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe his prophets, so shall ye prosper. Ya, dia kata percayalah kepada nabi-nabi Tuhan dan engkau akan prosper. Dalam bahasa tadi dia apa? Berhasil. Tapi dalam bahasa Inggris makmur, ya, beruntung. Beruntung, prosper, beruntung, makmur. So, bagaimana mau menjadi makmur? Bagaimana mau beruntung? Maju di dalam bisnis, maju di dalam pelajaran, maju di dalam segala kehidupan kita. Di semuanya dengan bermulai believe in God himself, believe to his prophet. Because God speak to us through his prophet and through his servant to share the word. Haleluya, haleluya. Mari kita tunduk kepala dan saya pimpin doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tetapi apa yang sudah disampaikan itu melekat, Bapa di surga. Itu terukir di dalam hati. Terpahat di dalam hati. They will remember that the God, through your word and through the prophecy, God will show us the way. Haleluya. Karena firman Tuhan mengatakan, Tuhan, bahwa firman adalah pelita bagi kaki kami. Haleluya. Terima kasih bahwa kami tidak lagi berjalan di dalam kegelapan. Kami tidak lagi hidup di dalam yang hidup yang tidak tentu, tapi ada firman Tuhan, ada nubuatan yang akan menasihati kami, yang akan menghibur kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam dan atas nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Cerita belum selesai lagi, ya. This morning I don't know if our prophet sudah masuk. Tidak ada, ya. Is there any prophet? Ya, dia ada satu. Kita ada satu di sini, Prophet Joel, ya. Ya, Prophet Joel. Shalom, shalom. Ada Prophet Joel terima sesuatu untuk dibahagikan kepada anak-anak Tuhan. Ya, shalom, shalom. Prophet Joel. Oke. Nah, di dalam GAPM kita bergerak di dalam nubuatan. Saya dinubuatkan, saya ini ada kembar. Ada double. I am the apostle and the prophet. But saya more to prophet to the nation. Ya, saya adalah nabi untuk bangsa Malaysia. But kadang-kadang juga Tuhan berbicara kepada saya untuk menyampaikan kepada secara personal, pribadi. Ya, karena nabi pun banyak jenis, rasul pun banyak jenis. Ya, so dia different. Macam dokter pun ada dia punya dokter spesialis, dokter mata, dokter tulang, dokter otak, dokter semuanya. Ya, sobat apapun itu semua firman Tuhan. Oke, saya Tuhan beritahu saya, in Jesus name, ada beberapa hamba Tuhan di sini, just to respond to the word of God. Yang disampaikan sebentar tadi, mungkin dalam sepanjang yang disampaikan somewhere, di mana-mana, di permulaan kah, di pertengahan kah, atau di ujung kah, you catch something, and maybe you can share. You can emphasize, ada sesuatu yang Roh Kudus sentuh hatimu. Dan untuk ini saya memberikan peluang pertama kepada Pastor Edward. Tadi ada saya nampak dia, Pastor Edward. Shalom Pastor Edward.
Shalom, shalom Pastor Edward. Oh, mungkin dia sudah mengajar ini sekolah kan? Oke. Ya. Ya, oke. Bolehkan menahakut ko lah. Beri. Oke, Shalom, silakan. selamat, Ya, ya, shalom. shalom, selamat pagi. Ya, shalom. Ya. Puji Tuhan buat firman Tuhan yang dikongsikan hari ini. Dan saya percaya bahwa apa yang disampaikan pastor itu sangat-sangat mendorong dan memberkati semua yang hadir pada pagi ini. Satu saja dalam hati saya, seperti yang kita bicarakan pada masa yang lalu, pada waktu saya mendengar kesaksian siapa tadi, Pastor Billing. Billing. Pada waktu dia sedang bersaksi, dan saya belum pernah pergi ke Johor, belum pernah pergi ke Semenanjung, tetapi seperti yang saya kongsikan dengan pastor beberapa masa yang lalu, itu beban mulai Tuhan letakkan dalam hati saya. Seperti yang pastor maklumkan dengan saya, pastor sedang berpindah dari Johor ke Kuala Lumpur. Cuma pada waktu saya mendengar kesaksian tentang Johor hari ini, tiba-tiba Tuhan letakkan beban untuk saya ke Johor. Jadi bermula di bawah, bukan terus di tengah, tapi bermula di bawah. Jadi saya terus terima itu daripada Tuhan dan mulai mendoakan hal itu. Biasanya sesuatu beban, sesuatu visi yang Tuhan akan berikan, dia akan tambah, dia akan bagi pencerahan, dan bila itu semakin berat itu beban, kita punya hati pun Tuhan akan siapkan kita untuk firman Tuhan dengan apapun keperluan untuk sebelum masanya Tuhan untuk mengutus kita ke suatu tempat. Jadi saya bersyukur hari ini mendengar kesaksian tentang Johor, dan Tuhan sudah mulai letakkan beban dalam hati saya tentang Johor, mulai menangisi Johor, mulai berdoa untuk Johor, dan mulai terjadi sesuatu yang Tuhan akan kerjakan. Saya percaya bahwa sesuatu yang special blessing from Borneo, terutama dari Sabah, Tuhan mau bawa dan diberikan kepada anak-anak Tuhan, kepada gereja-gereja, kepada pemimpin-pemimpin yang berada di Johor. Itu saja Pastor. Puji Tuhan untuk kesempatan dan Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya, amin, amin. Terima kasih kepada Pastor Edward yang sudah memberi respon terhadap firman Tuhan, yaitu ya memang Johor memerlukan. Cerita Tuhan belum selesai di Johor. Ya, bukan berarti saya sudah pindah dan Johor ditinggalkan. Tuhan akan membangkitkan, ya, mengirimkan hamba-hambanya untuk menyalakan. Walaupun Johor ada sedikit hard ground, ada keras sedikit kepala dia, ya, tanah yang kering, tapi kita bergotong royong, satu tukang cangkul, satu tukang rado dan sebagainya. Ya, oke. Sekarang saya memberi masa kepada Pastor Peter to respond firman Tuhan yang disampaikan pada pagi ini, mana-mana saja, just to memberi pencerahan kepada kawan-kawan kita di sini. Haleluya. Silakan Pastor. Amin. Shalom. Terima kasih shalom, atas kesempatan ini. Wow. Ya, daripada pendengaran firman Tuhan tadi memang iman timbul, dan terus teringat apa yang dinubuatkan kepada saya melalui hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi di kumpulan ini sedang digenapi, dan itu berarti Tuhan pakai kumpulan ini untuk menyatakan kepada setiap yang di sini apakah tujuan dan rencana Tuhan bagi setiap pribadi kita. Cuma kita harus percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Tuhan melalui firman Tuhan. Jadi apa yang dikatakan tadi, firman itu Yesus sendiri. Firman itu Yesus sedang berbicara kepada kita. Terpulang kepada kita masing-masing untuk respon. Bagaimana kita respon kepada apa yang diperkatakan oleh Yesus kepada kita. Setiap kali kalau Yesus berbicara, kalau kita mau mendengar, dia akan tunjukkan.
Kalau kita baca di Kisah Para Rasul bab 1 ayat 1-2. Cara Yesus untuk berbicara kepada murid-muridnya adalah dia tunjukkan dulu, baru dia ajar. Jadi saya percaya melalui nubuatan-nubuatan yang disampaikan di dalam kumpulan ini, Tuhan akan tunjukkan kepada kita bagaimana harus kita lakukan, dan apabila kita setia melakukannya, maka kita akan melihat hasilnya. Itu sebab di Yosua 1:8 ya kata jangan lupa untuk merenung firman Tuhan siang dan malam, dan dia kata jangan lupa untuk memperkatakan. Memperkatakan ini berbicara tentang bernubuat. Istiarkan firman itu supaya apabila kita mengatakan, memberikan suara kepada firman, malaikat-malaikat dan pahlawan-pahlawan perkasa melaksanakannya. Kalau kita baca di Mazmur 103 ayat 20, apabila kita memberi suara kepada firman, malaikat-malaikat dan pahlawan-pahlawan perkasa melaksanakan. Jadi saya percaya bernubuat ini sangat berharga dan berguna kepada gereja, kepada pribadi kita. Dan apabila nubuatan itu disampaikan kepada kita, kalau kita terima dengan iman, maka malaikat-malaikat dan pahlawan-pahlawan sedang melaksanakannya. Terpulang kepada kita, sejauh mana iman kita respon kepada itu. Karena iman akan menggerakkan firman itu menjadi nyata. Karena Tuhan sangat berkenan kepada mereka yang ada iman. Ibrani 11 ayat 6 kata, tanpa iman tidak berkenan kepada Allah. Tapi ketahuilah bahwa Allah ada dan carilah dia dengan segenap hati, maka kita akan menerima upah. Jadi kalau kita mau menerima upah atau apa yang diperkatakan dalam nubuatan itu, harus ada iman dulu. Baru kita dapat melihat penggenapan firman itu. Karena Yesus sendiri akan berbicara, akan bercakap kepada kita. Karena dia hidup, firman menjadi manusia dan tinggal di dalam atau bersama di tengah-tengah kita. Dan bayangkanlah, firman itu Yesus sekarang ada di tengah-tengah kita, sedang berbicara kepada kita. Apa kita tutup telinga kita untuk mendengar apa diperkatakan oleh Yesus? Jadi Yesus berbicara kepada kita melalui hamba-hambanya. Kenapa? Karena kita ini adalah tubuh Yesus, dan Yesus berbicara kepada kita melalui tubuhnya. Dan melalui mulut kita, kita akan mendengar apa diperkatakan oleh Yesus. Jadi mari kita respon dengan iman bahwa apapun difungsikan hari ini seperti hari ini tentang the word, firman itu dari mula sudah ada. Firman itu bersama dengan kita. Firman itu adalah Allah sendiri. Dan kalau kita baca di Yohanes 1:14, firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus. Dan sekarang dia tinggal. He dwell among us, Emmanuel. So, if we believe by faith that Jesus is right here in our midst, speaking to you and me, I tell you, imagine God is speaking to each one of us. Dan tidak ada yang memisahkan kita daripada kasih Allah. Dia serahkan segala-galanya. Firman-Nya sudah diberikan kepada kita. Segala-galanya. Cuma kita, sejauh manakah kita menerima apa yang sudah diserahkannya. Karena tidak ada yang memisahkan kita daripada kasih Allah itu. Semua hidupnya sendiri diberikan. Dan dia sendiri adalah firman. Dan dia sudah serahkan segala-galanya kepada kita. Amen. Jadi mari, itu satu dorongan bagi saya pribadi, dan saya percaya itu akan mendorong kita semua juga. Terima kasih. Amen. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Pastor Peter, for the input, for the sharing. Hallelujah, hallelujah. Before we continue, we still have another 30 minutes ya. Kita saya pikir sharing saya itu panjang, rupanya dia begitu to the point. I like to share just to the point. Ya, saya tidak mau beat round the bush, pusing. Ya, just to the point, sampaikan isi-isi dia. And I receive, saya menerima message
I receive and I believe this Tuhan mau sampaikan. Tuhan kata saya mau membangun kamu. I want to build, membangun kita, dia tersusun seperti batu bata. Dan begitu tersusun rapi sekali. Ya, melalui gabungan ini, melalui Zoom ini, Tuhan mengumpulkan kita dari berbagai tempat. Bukan yang datang now you see, now you don't. Bukan yang touch and go saja. But God now is building. Tuhan mau membangun, ada bonding, ya, ada hubungan yang rapat. Dan saya melihat itu Tuhan katanya dia mau membangun kita bersama-sama menjadi satu bangunan dengan batu yang tersusun sekali. And I saw ada minyak dituang dari atas, ya. Dia ada minyak yang dituang dari atas, sehingga I don't know what it mean, but dia sudah membangun kita, menyatukan kita. Dia dikasih taruh semen, ya. Kita melekat begitu cantik sekali dengan susunan rapi, dan Tuhan tuang minyak, that's mean dia mengurapi. God bless this group. God bless GAPM. Dan jangan kita pikir saya ini ikut-ikut saja. But once the moment kamu join di sini, you are part of the family. Ya, you are part of the team. Amin. So jangan menjadi orang asing, jangan menjadi orang alien, makhluk asing, tapi you are the family. Tuhan sudah menentukan langkahmu untuk bersama-sama di dalam GAPM ini. GAPM is the end time movement. Ya, GAPM adalah gerakan akhir zaman. End time movement. So mari kita bersama-sama. Kita masing-masing ada bagian-bagian menjadi pendoa syafaat. Kalau di dalam Supra Warrior kita ada bagian pendoa syafaat dan ada pahlawan doa, ya. Itu interesting. Kami meronda, kami pergi masuk orang punya rumah, pergi mana-mana di seluruh dunia. Next kita akan pergi US, kita pergi ronda lawat tempat sewani. Haleluya, haleluya. Ya, siap-siap, sediakan kopi lah, sediakan. Ya, tidak, kita akan datang sana, and we want to release blessing dari atas rumah dia. Kita bless Sister Wani. Haleluya, haleluya. Oke, kita di sini ada Prophet Joel di sini. Prophet Joel ada mau share sesuatu? Ada yang apa-apa yang diterima daripada Tuhan dan juga respon terhadap firman Tuhan yang disempat sebentar tadi. Silakan, Prophet. Oke, salam semua ya. Ya, minta maaf tadi ya. Saya dengar tadi tapi baru siapa itu aneh tidak apa ya. Oke, baiklah. Ya, jadi tentang saya respon saja kepada firman lah ya yang disampaikan oleh Apostle Jipo tadi mengenai tentang firman, dan saya percaya Apostle Jipo tadi begitu bersemangat ya, bersemangat untuk menyampaikan. Ya, saya lihat tadi sangat bersemangat. Ya, saya percaya dia sudah mengandalami tentang firman lah. Ya, setiap orang yang mendalami firman Tuhan mesti bersemangat ya. Ya, oke. Dan saya firman Tuhan yang disampaikan oleh Apostle Jipo tadi sangat kita diberkati, karena memang firman Tuhan itu adalah kekuatan. Firman Tuhan mengatakan Injil itu adalah kekuatan Tuhan ya. Nah, jadi tanpa firman Tuhan kita juga tidak boleh mengenal Yesus Kristus dan siapa dia ya. Jadi firman Tuhan itulah segala-galanya, dan saya percaya itu firman Tuhan yang tadi dari 2 Timotius itu mengatakan adalah setiap apa yang disampaikan tadi, yaitu setiap yang tertulis dalam Alkitab itu maupun dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah diilhamkan oleh Allah sendiri, dan walaupun penulisnya begitu ramai, tetapi saya percaya itu adalah setiap perkataan firman Tuhan itu maupun itu adalah firman itu adalah untuk mendorong kepada kita, dan saya percaya setiap kita percaya kepada firman itu akan terjadi kepada setiap kehidupan kita ya. Contohnya kepada firman yang kita dengar mengenai tentang
percayalah kepadaku, ya. Jadi walaupun itu hanya kita dengar hanya tertulis saja dalam Alkitab, tapi kita imani itu adalah suara Tuhan. Jadi bila kita percaya kepada itu adalah suara Tuhan dan kita imani itu dan kita simpan dalam hati kita, saya percaya apa saja berkata akan terjadi. Maksudnya terjadi apa yang kita Amin. inginkan, ya. Itu terjadi. Jadi satu perkara yang saya imani di sini yaitu contohnya walaupun siapapun diri kita, ya, siapapun diri kita, latar belakang kita, dan tetapi bila kita percaya kepada sungguh-sungguh kepada firman itu dan itu adalah suara Tuhan berbicara kepada kita, dan itulah teguran Tuhan kepada kita, ataupun itulah Tuhan mau berbicara kepada kita mengenai dalam pribadi dalam firman-Nya termasuk kepada kita, dan kita percayalah itu akan terjadi kepada diri kita, ya, itu akan terjadi. Ya, jadi ada orang mengatakan seperti inilah banyak sekarang ya, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan, dan kalau boleh, bukan lagi boleh, kita mesti harus mendalami tentang firman Tuhan, karena sekarang satu yang berbicara apa ini, satu saya dengar ya dari seberang, dari saudara kita yang seberang, ya, saya harap kau paham ya, seperti inilah mereka kata, ya, seperti ini mereka kata, yaitu Yesus bangkit dan bangkit kemana? Ada kebangkit dari pokok dan sebagainya. Kadang seperti itu dan mereka. Jadi kalau kita tidak mendalami firman Tuhan itu, kita akan seperti kita akan lama-lama iman kita akan layu. Ya, karena ini akan terjadi banyak sekarang kepada setiap serangan-serangan dari yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus lah, ya. Saya harap kau paham maksud saya. Jadi yang penting kita harus itu mendalami firman Tuhan dan kita percaya, ya, karena firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Seperti apa yang disampaikan oleh peserta tadi, mengatakan adalah firman itu adalah sudah menjadi manusia, ya, dan firman itu adalah Yesus sendiri. Jadi setiap firman itu dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah berbicara mengenai tentang Yesus Kristus. Jadi siapa yang mendalaminya pasti akan diberkati, ya. Ya, siapapun engkau, apapun latar belakangmu, siapa yang percaya kepada firman itu, percayalah kau akan diberkati. Haleluya. Itu saja yang saya adakan. Terima kasih kepada Pastor Jebo tentang firman Tuhan yang begitu luar biasa. Saya tengok tadi Pastor Jebo begitu luar biasa, ya, memperluar suara pun ya banyak yang mengaminkan, ya, sampai 20 lebih, 21, ya. Luar biasa itu. Haleluya. Pastor Jebo teruskan. Haleluya, haleluya. Terima kasih kepada Prophet Joel yang sudah sharing. We still have, begitu cepat. Dalam waktu yang singkat kita banyak, padat betul, ya. Saya pikir sudah mau habis, tapi masih ada lagi kesempatan. Wow, jadi ini memberi ruang kepada kita. Now I give the opportunity, the honor to Sister Joy Janet to respond the word this morning. Silakan Sister Joy Janet, ya. Just share your heart, what you receive, the blessing you receive this morning, ya. Silakan. Yeah. Can you hear me? Yeah, can. Yeah. Yeah, God is good. Yeah, the word is like something that's alive to us. And I really was blessed with GAPM and also KPF, and especially the prophecy released by Pastor, that every time when you release the teaching, it's like a life awaken us most of the time. And then we really are blessed by you, Pastor Jipa, because you really prepare the word and it's like energized lah. It's energizing us. And I really want to praise and thank God that faithfully, rain or shine, we are still here. Zoom is a divine appointment with the Lord,
And it's so energetic. 5:30 we started, and then we will end about 8 something. But because lately myself have to leave around 7:15, almost time already. And I really miss the time of Holy Communion. But anyhow, I still want to catch up as long as the meeting is on, because this is the platform. This is the divine appointment that we draw energy from the Lord. I really want to thank God for faithfulness of Apostle Chipper and all the pastors, Pastor Peter, Apostle Joel, and all the prophets that are here. Thank you so much, and also for Dawood, our worship leader, very faithfully helping also in the KPF and also in this GAPM, and all the others worship leaders. So thank you so much. Thank you. Okay, thank you, Sister Joy, Janet. Yeah, since you mentioned that you're soon leaving, so we will take Holy Communion earlier. Oke, so mari kita beri buat persiapan. Ini karena nanti dia mau keluar sudah, so mari kita siapkan. Haleluya. Yeah, please prepare your drink, the biscuit. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oke, yuk, sudah sedia semua? Oke. Haleluya. So, secara we know about the Holy Communion, kita sudah tahu, sudah biasa ambil bagian, dan kita tahu bahwa roti dan minuman ini adalah tubuh dan darah Yesus. There is two element, ada dua bahagian ini ya. So, minuman ini adalah darah Yesus, dia berbicara speak about life. Ya. Ya, dan roti ini berbicara mengenai something yang flesh, body dia, ya, tubuh dia. So di tangan kita sekarang ini, it just ordinary, but when we receive by faith, bila kita lakukan ini dengan iman, mentaati apa yang Tuhan Yesus sudah perintahkan, maka dia akan jadi seperti iman kita. Dia akan jadi sama seperti yang Tuhan Yesus perintahkan. So, dan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh real. Ya, dia sungguh-sungguh real di dalam kehidupan kita. Dia tinggal in our flesh, dia menjadi flesh melalui tubuh kita, dan this blood of Jesus ketika kita minum, dia memberikan life, the DNA of Jesus, the DNA of divine DNA, akan apa yang kelemahan-kelemahan di dalam DNA kita yang ada daripada keturunan, yang ada penyakit, yang lemah, tetapi di dalam DNA Tuhan Yesus ini memberikan kita new blood, the royal blood. Amen. The royal blood, and we are the woman and men and women of God. Bukan lagi ordinary man and woman, but we are the men and women of God. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami will receive and we obey perintah Tuhan untuk kami ambil bagian, makan roti yang adalah daging tubuh Yesus, dan minum minuman ini adalah darah Yesus. Right now there is something in the spiritual realm, ada transformation. The moment when we give thanks and by faith, and ketika dia masuk di dalam mulut kita, this bread turn to the flesh of Jesus. So, sehingga dia tinggal menjadi sebati di dalam tubuh kita. And the drink, dia akan menjadi darah Yesus mengalir di dalam tubuh kita. And the
sempurnalah ketuhanan, the divine of God. Ketuhanan Tuhan become complete and perfect in our body. Tuhan, kami terima, kami sambut dengan ucapan syukur ini Tuhan. Haleluya, kami lakukan dengan penuh iman, percaya, jadi di dalam kehidupan kami. Yesus hidup, tinggal di dalam kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita makan bersama-sama. Dan mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. We can feel you. We can feel you. Hallelujah. Your flesh, your blood, and the Holy Spirit dwell in us. Lengkaplah, sempurnalah. Abba Father, Yeshua HaMashiach, and Roh HaKodesh dwell in us. Bapa, Anak, dan Roh Kudus tinggal di dalam kami sempurna. Karena Yesus berfirman, aku dan Bapa adalah satu. Dan ketika Yesus masuk di dalam hidup kami, maka Bapa juga tinggal di dalam kami. Bapa yang ada di sorga, dia tinggal di dalam kami. Dan Roh Kudus yang adalah setia tinggal di dalam kami. Maka sempurnalah hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, hamba Tuhan. Oh haleluya, bukan lagi yang natural, bukan lagi ordinary, but extraordinary, supernatural for God's glory. Terima kasih Tuhan, biarlah rencana Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidup kami yang besar itu jadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tangan ini tangan Yesus. Telinga ini telinga Yesus, mata ini mata Yesus, mulut ini mulut Yesus, seluruh dari kepala sampai bawah adalah Yesus. Sampai orang lihat bukan kami lagi, tetapi people can see the glory of God shine in our lives. Terima kasih Bapak. And even when we walk and bayang-bayang kami, our shed, kena kepada orang lain, orang sakit, orang yang lemah, mereka mengalami kebangkitan, mengalami kesembuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yeshua HaMashiach, kami berdoa mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, Amen. Amen, amen, amen. Apostle Jibril, sorry, Yeah. can I just share 2 minutes? Yeah, 2 minutes, yeah. sorry, Oh, can. just now before when you're praying for the Holy Communion, I just received the word, okay? Because taking the communion is by our mouth. You see, we are taking communion, we eat by the mouth and drink by. This is what I just received only during the communion when you're praying. So this is the thing that I received is because we eat the bread by the mouth, we drink by the mouth. We are not doing by anointing over the head, the oil on the head. Just now I received is because we take it from the mouth, we drink also from the mouth, okay? Amen. And the mouth is the one that we come up with the word of God, the word of God. The Wow, word of God in Hebrew 4:12 is sharper than a double-edged sword wow. that can penetrate into the souls and spirit. That means the word that we uttered out is come from the soul and spirit. It's a spiritual realm. And the bones and marrow in the natural physical. Amen. So we need to sharpen the word. The sword of the spirit is the word we need to sharpen. So God is asking every one of us, when you utter the word, is you are coming out with the sword that is very sharp, or is a knife, or is a plastic knife? You're asking yourself. This is the questions, okay? So God wants us to sharpen our word, sharpening the sword of the spirit with the word of God, like with attending our GPM every Tuesday and every morning daily devotion with the Bible. Okay. Shalom, shalom to all. Have a blessed day. I have to leave now. Okay. Yeah, Bye. See you. thank you very See you. much, See you. Sister Joy Janet. Yeah, you're Okay. leaving Praise now. the Yeah, Lord. Praise the Lord. Okay. yeah. Thank you very much. Hallelujah, hallelujah. Wow, dia sebelum jalan dia sempat tinggalkan. Yeah, dia kata I'm inspired and blessed because the mouth, through the mouth. Yeah, whatever yang masuk. So we are what we eat. Kita adalah apa yang kita makan.
So sekarang kita tadi sudah makan dan minum dan kita menjadi sama seperti dengan iman kita, maka di dalam tubuh kita mengingatkan sebenarnya bahwa Yesus ada di dalam kita. Haleluya, we still have 10 minutes. Ya, 10 menit dan saya memberi penghormatan sekali lagi. Mana dia? Masih adakah di sini? Another double blessing for you. Mana dia? Yes, Pastor Billing. Yeah, another second round for you. Yeah, are you still there? Yeah, Pastor Billing. Yes. Now is your response to the sharing this morning. Yeah. Anything yang you receive that you've been inspired and you can share. Bagikan kepada kita semua. Silakan, Pastor. The word is from 2 Chronicles 20:20. That is powerful. Wow. Yeah, that's the word that because earlier we know that the Lord has given us the word birth, establish, and preserve. So kalau morning ini dikatakan establish, I receive it. Yeah, everything that Lord pronounce, it will establish it. But we have to have, like Pastor Peter told us, you need to have faith to grasp it. This is something that I think we need to train ourselves, not by our mind, but by the Spirit, the Lord said. So we must receive the establishment. The establishment is very powerful. So when the word was being pronounced, we need to know that it is not by our might, it's by our faith, fully trusting the Lord and allow it to establish as He has promised. So this is the word that I claim it for FGT Johor Bahru, and I say, God, you the one at the throne, and you will establish it as you had promised. So I want to pray for a blessing for all of us. When the Lord say He will establish, we must have the faith. Let the Lord, His Spirit, train our faith to grow mightier and stronger. Yes, what Sister Janet said just now before she left, it is indeed every devotion, the word that we read and meditate on it, we must chew on it and believing in it. When we chew and believing in it, it will come to pass according to God's. Because the Lord will know how much faith it is growing in every single one of us. So we do not look our eyes to the left and right, but be sharpening more and more into Him. So these are something, even though we are walking into the unknown, but when the Lord, He is the one leading the unknown, it is precisely, accurately as He has promised. So claim it. This is an appointed time, my dear brothers and sisters. Appointed time. I remember, Pastor, all the prophet and been mentioning to us, yeah, there will still be a lot of challenges, but that is not the main thing. It shouldn't be disturbing us. So focus. The greater the Lord reveal His word, that is the one that we need to focus on. So saya berharap kita semua, cabaran tetap ada, tetapi itu bukan yang sepatutnya menghalang kita, tetapi kita perlu diperkuatkan, dipertajamkan. Firman ini akan menguatkan iman kita. Dan iman inilah akan melihatkan semua Tuhan akan terbitkan di dalam yang dijanjikan. So this is, I'm thanking for the 2 Chronicles 2020. Thank you, Pastor Jipa and your team. Amen. Okay, thank you very much, Pastor Billing, for sharing. Now saya juga tidak mau melupakan memberi kesempatan kepada Pastor Sarah Rebecca. Ya, mana sudah itu halang? Where the eagle already? She left already. I saw just now, Pastor Sarah. Yeah. I gave you the kesempatan untuk share. I believe it's something from you. Yes. Okay, sorry because 6:30 saya kena drive back. Jemput suami, jemput anak, and then they come back and send me back here at the church. Wah, cantik itu tempat, ada bunga-bunga. Ya, ini Sutter Cafe. Oh, okay. Yeah. Part of our church. Yeah, please. Okay. Basically, I'm so blessed to be together with the team, the servant of the Lord, and then the body of Christ, because I believe it's the Lord's chosen in a way. For myself, I have been in the mega church for almost 18 years. Yeah, and then tak pernah serve actually.
but somehow the appointed time has come. So Tuhan navigate me masuk ke SCGM. Saya macam selalu cakap bergurau dengan Tuhan. You treat me. Maksudnya dia macam tipu saya masuk ke dalam SCGM. So he bring me back into SCGM to be planted and to serve him full time. Yeah, from the time before Prophet Samuel passed away. So and then after that, now that I've been helping in the church, so seperti apa tu Pastor Billing cakap, I'm so encouraged by her sharing. She said she knows nothing. I said, Lord, you are so good in taking up nobody to do your work, so that your glory, your name will be known, will be glorified, because truly nobody's when we know that when we are nobodies, but we see the anointing, we see the work of the Lord in the individual's life, then we see that is only God that can do. Yeah, so likewise, my life also very blessed with this persekutuan and serving in the Lord together. Yeah, so it's really Tuhan yang bawa kita bersama. It is not coincidence. Kalau maybe some of you terbangun atau feeling the desire to join the prayer meeting, because the Lord is the one that wooing us. Dia yang actually wooing us to come in, because there is something the Lord want to impart into our life. Not only the word of prophecy, but the word of God. The word of God that actually will impart into our spirit man, yang to help our faith to grow. We need the word of God, just as kita makan dalam satu hari 5 kali sehari, ya, kadang-kadang. But how about our spirit man? Our spirit man need to eat as well, need to be nourished and to grow. Yeah, so our life on this earth bukan hanya sekadar just come to know Tuhan, get saved, but we need to know our purpose in this earth. And not only knowing, we have to fulfill the calling of the Lord. So we need each other to edify us so that we can grow, we learn from each other. Yeah, that's why we keep the heart of humility. So GAPM, one of the dia punya special, unique character, or maybe unique how to say, unique thing lah, is about the humility. We have great prophets, great apostles, but they can come together, discuss or build up the kingdom of God, build up the ministry of God as one. There is no one-man show. Tak ada nama sesiapa yang kita mau angkat kecuali nama Tuhan Yesus. Yeah. So that's from my sharing. Thank you. So, Thank you. You're no one-man show. Yeah, kita all as a one team, the body of Christ. Thank you very much, Pastor Sarah Rebecca. Saya beri kesempatan ini kepada Deacon Daud, ada di sana untuk menyampaikan sesuatu sebelum kita tutup dalam doa. Ya, Deacon Daud, boleh share sesuatu mana? Masih ada lagi kah? Daud, ya. Ya, shalom. Ya, Deacon Daud, are you there? Oke, kalau mungkin dia tidak ada di sana, maka ya ada ya. Oke. Yes, kalau tidak ada ini, siap punya PA, personal assistant, GST. Can you share something to us before we close? Yeah, please share something, and then you do the closing prayer. Yeah, you share something, and then do the closing prayer. Silakan. Okay. Just very encouraged by all the prophets and apostles who sacrificed themselves to serve in GAPM. So, and all of us are very blessed, including myself. And saya sendiri masih belajar dari semua pastor-pastor di sini. So, saya harap kami semua terus memberi sokongan kepada GAPM, karena ini how to say, this come from God
So I truly believe we will be blessed. Yeah. And that's about all. Okay, let's close in prayer. Father in heaven, we want to thank you, Lord, for this morning. We want to thank you that you have gathered us here to hear your words and, Lord, be encouraged by your words. We thank you, Lord, for your word will never return void, Lord. Whatever we hear from you, Lord, that you will feed us, you will feed our spirit life, Lord, and that you will build us. Lord, you will continue to encourage every one of us here, Lord, to aspire, to grow, to draw close to you, Lord, and to know you more. Most importantly, as we are called for the end time kingdom, Lord, we want to surrender to you and commit to you. Use us mightily, Lord, for the extension of a kingdom in this end time. We commit all to you in the mighty name of King Jesus. Amen. Amen, amen, amen. Ya, oke. Haleluya. So before kita close, if you are blessed, kalau kamu diberkati, sangat-sangat diberkati, dan kamu mau menunjukkan ucapan syukur, penghargaan, terima kasih kepada Tuhan, dan mau support pelayanan GAPM, di brosur itu, di risalah itu ada number account. Berapapun yang kamu beri kepada Tuhan, itu akan membantu lebih GAPM boleh berkembang. Karena GAPM bukan main di Zoom sahaja, tapi kita akan ke Sarawak, kita akan ke Sabah, kita kalau cukup budget kita pergi Amerika. Untuk bukan jalan-jalan, bukan makan angin. Ini mau melayani, memberitakan, ya, melalui suara kenabian dan melalui firman Tuhan. Dan kita juga ada pelayanan kesembuhan dan pelepasan. Ya, so kita ada package semua. Kalau orang tanya apa kau punya kepakaran, apa yang special, apa menu di GAPM? Oh, kita ada banyak. Ya, we have testimony, kesaksian, kita ada punya firman Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani bukan 2-3 tahun. Ya, ada yang melayani 15 tahun, ada 20 tahun, ada 30 tahun, ada yang 40 tahun pun ada melayani, ya. So ini semua untuk kemuliaan Tuhan, dan kami ada di sini untuk mau menjadi berkat bagi saudara semua, ya. Ya, kami bukan yang terbaik, tetapi kami di antara yang terbaik. Haleluya. Ya, bukan minta puji ya. But kita we know the anointing, yang urapan Tuhan ada pada kita. Kamu semua bukan yang terbaik, tetapi antara yang terbaik di dalam Tuhan, oke? Because so kita akan menjadi yang terbaik, itu matlamat kita di dalam Tuhan. So so sampai di sini cara kita pada hari ini. Kita akan ada acara-acara yang lain. Kita akan ada nanti kesembuhan dan pelepasan. Ya, doakan, nanti kita akan buat, dan kalau ada yang orang sakit kamu boleh bawa. Nanti kami akan berikan post flyer risalah itu, dan kalau kamu ada keluarga yang sakit melalui Zoom, ya. Ya, kita percaya Tuhan, kuasa Tuhan tidak terbatas. Melalui Zoom pun orang boleh sembuh. Melalui Zoom pun orang boleh dilepaskan. Bukan kami yang buat, tetapi Tuhan yang melakukan. Oke, sudah sampai di sini, kita boleh unmute mikrofon kita dan say something. Ya, shalom kepada semua. Thank you very much, Brother Kelvin, joining. Ya, Brother Kelvin, thank you. Lango, Ida. Shalom. Ya, Sister Martha. Ya, Brother Winifred, Tiffany, terima kasih. Ya, Sister Diana. Terima kasih Bitra, thank you. Terima kasih. Haleluya, Sister Margaret. Ya, Sister Rose. Haleluya, terima kasih. Oke, jumpa lagi ya minggu depan. Tuhan memberkati semua. Jesus love you. Haleluya. Love you all. Haleluya. Amin. Selamat bekerja, selamat kalau mau sambung tidur. Selamat sarapan pagi dulu. Ya, bos sarapan, ya. Masih ada durian kah di sana? Di Tapang? Tidak banyak lah, tidak banyak. Oke. Tidak banyak. Kalau mau itu mungkin bulan 9, itu mungkin banyak.
Oh ya. Oke, jumpa lagi. Oke, Oke. oke. Salam salam. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, 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 Amin.